Dalam ketenangan, perjalanan spiritual dimulai. Tiap langkah, tiupan angin memimpin pikiran melalui lorong-lorong kuno menuju kebijaksanaan. Meditasi dan refleksi membawa diri menemukan arti kehidupan dan pencerahan. Mari ikut merasakan ketenangan dengan keindahan berbagai tempat suci umat Buddha. Menuju ke Magelang, kami singgah di sebuah lokasi wisata yang syarat legenda dan cerita rakyat lokal, Suroloyo. Disinilah perjalanan wisata spiritual kami bermula. Ini udah mau sunrise, kita mau coba naik sekarang supaya nggak ketinggalan ya sunrise-nya. Ayo, bisa coba. Kamu harus kuat ya. Tak sampai 30 menit mendaki, kami pun tiba di puncak. Mendaki saat fajar sengaja kami lakukan untuk menyaksikan pesona matahari terbit dari puncak tertinggi di perbukitan Menoreh ini. Sekitar pukul 6 pagi, matahari terbit. Puncak Suroloyo pun berubah menjadi seperti surga. Dengan kumpulan awan putih yang mulai turun, dan semburat mentari yang muncul dari balik pegunungan. Dari puncak Suroloyo dapat terlihat hamparan pemandangan perbukitan yang sangat indah. Dari titik puncak, kita pun dapat melihat 4 gunung, Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Selain menyimpan keindahan, puncak Suroloyo juga menyimpan mitos, legenda rakyat pada masa kerajaan Majapahit. Puncak Suroloyo diyakini pula sebagai titik tengah atau kiblat pancaring bumi. Pusat dari 4 titik di tanah Jawa. Sejarahnya gimana sih Pak? Orang bisa meditasi atau semedi di atas itu? Tata cara orang kalau mau meditasi di atas itu ada ininya nggak Pak? Ada peraturannya di sini? Oh ada. Aturannya itu yang pertama itu sesuci. Kalau orang Jawa itu sesuci atau membersihkan, istilahnya wudhu lah kalau Islamnya kan seperti itu. Dan setelah naik ke puncak itu harus mengucapkan salam dulu. Ya, tata caranya seperti itu, salam. Nah, setelah mengucapkan salam, kita berdoa memohon kepada Allah. Nah, itulah tata cara yang ada di Suroloyo. Dan mungkin ada semacam dupa atau hiyo, itu adalah unsur dari alam. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya Pak orang tuh naik nginep kan, terus mereka turunnya jam berapa biasanya? Nah, biasanya ini malam hari, dilakukan malam hari. Ini biasanya jam 11 sampai jam 3. Turun. Ya, jam 3 turun. Karena menurut sejarah itu wahyu itu setelah pagi hari itu pasti akan menetap. Oh iya. Ya. Dari puncak Suroloyo kami menuju lokasi lain, masih di Kulon Progo. Untuk melepas lelah dari pendakian, kami pun mencari tempat yang dapat menyegarkan raga.
suara canting dilantunkan oleh para samanera, calon biksu. Mengucap doa berulang dan memusatkan pikiran. Kegiatan chanting ini berlangsung selama 2 jam di Vihara Mendut. Dan tak hanya terbatas untuk pemeluk agama Buddha, ritual chanting juga terbuka bagi warga masyarakat atau turis. Wisatawan biasanya datang dan mengikuti sesi dengan memusatkan pikiran. Tujuannya untuk mencapai kedamaian dan ketenangan jiwa. Di Wihara Mendut ini memang tempat ibadah, tapi ada beberapa turis yang datang seperti kita ini ya, meditasi. Gimana rasanya? Meditasi. Ini lebih seger, terus lebih tenang aja. Lebih tenangnya memang di sini memang tidak dibuka secara secara masif untuk orang datang untuk piknik, tapi bisa datang dengan sopan, izin, lalu kita bisa meditasi, dan setelah meditasi kita mau lihat-lihat lah ya di sekitar sini karena ada beberapa pemandangan dan juga candi yang cukup bagus, stupa-stupa yang cukup bagus di sini. Yuk. Selain sebagai tempat ibadah, Wihara Buddha Mendut juga menjadi tempat bagi para calon biksu dan biksuni untuk belajar agama Buddha. Arsitektur dan nuansa seni bernafaskan spiritual terasa kental di lingkungan vihara. Yang menarik, di luar pun pengunjung dapat melihat beberapa bentuk patung Buddha. Patung Buddha tidur yang berada di bagian depan, hingga patung Buddha kurus yang jarang ditemui di tempat lain. Setiap Waisak kan kita lihat bawa api sama airnya itu kan dari Mendut dulu, terus baru umat itu jalan ke Borobudur. Kenapa harus dimulai di Mendut sih? Karena memang asal mula dari kompleks percandian Borobudur, Pawon dan Mendut itu memang dari Mendut. Jadi tertua itu ya Candi Mendut, kemudian memang menjadi tradisi kita harus mulai dari yang awal dulu. Jadi yang paling tertua kita hormati. Makanya Candi Mendut itu menjadi pusat untuk keberangkatan tiap Waisak itu. Setelah chanting gitu kan Mas, kemudian ada sesi meditasi. Apa sih sebenarnya manfaatnya meditasi buat, kalau kita kan orang awam nih, saya nggak tahu nih meditasi, dan biksu-biksu itu sudah lama melakukan prosesi itu, meditasi itu. Apa manfaatnya sebenarnya buat manusia, Mas? Meditasi itu sebenarnya latihan kita untuk belajar mengontrol diri, karena ada kalanya kita dengan kesibukan, dengan kegiatan, pikiran kita itu tidak bisa dikontrol. Makanya kadang yang kita ucapkan dengan yang kita pikirkan itu berbeda, kemudian berbeda lagi dengan tindakan. Nah, dengan adanya meditasi itu melatih pikiran kita menjadi baik. Ada satu lagi hal berbeda di vihara ini, yaitu adanya pohon langka dengan bunga yang unik, yaitu bunga sal atau cannonball flower. Tidak semua tempat ibadah umat Buddha memiliki bunga ini. Bagi para traveler yang ingin merasakan ketenangan jiwa, dapat dengan bebas berkunjung ke vihara, kecuali di bagian asrama biksu dan biksuni. Dan tentu ada satu syarat wajib bagi pengunjung, yaitu berpakaian dan berperilaku sopan selama berada di area tempat ibadah. Usai menenangkan diri di Vihara Mendut, kami melanjutkan perjalanan ke Candi Mendut yang berada persis di depan vihara. Selain menyimpan beragam cerita dalam relief, di dalam candi terdapat 3 arca Buddha dengan sikap tangan yang berbeda. Bodhisattva Vajravani, Buddha Sakyamuni, dan Bodhisattva Avalokitesvara. Walau tak seluas Candi Borobudur, namun arsitektur candi yang dibangun di abad ke-9 ini tak kalah indahnya. Dan di balik kesederhanaannya, Candi Mendut memiliki peranan penting bagi umat agama Buddha. Dari Candi Mendut inilah, setiap tahunnya prosesi Waisak dimulai, lalu diakhiri di Candi Borobudur. Di Candi Mendut inilah biasanya api Dharma atau api abadi disemayamkan. Lalu, di acara puncak Waisak, api Dharma ini akan dibawa beserta sarana puja bakti lainnya, dibawa oleh para bhikkhu dan juga para umat berjalan dari Candi Mendut ini menuju ke Candi Borobudur.
Wihara Danagun menambah kekentalan suasana pecinan di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor. Wihara yang usianya mencapai 300 tahun lebih ini masih kokoh berdiri hingga saat ini dan menjadi potret nyata kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Kita nanti yang pertama kita lakukan itu masang lilinnya di sebelah altarnya. Itu gunanya percayaannya sih kayak menerangi jalan gitu. Berarti lilin sebagai pelita, dupa untuk menyampaikan doa, dan kertas ini sebagai lambang uang menandakan kemakmuran. Iya. Setiap dupa yang dibakar, setiap lilin yang dinyalakan di wihara ini mengantarkan doa yang dipanjatkan. Tak hanya itu, inilah bentuk tradisi orang Tionghoa untuk menghormati para pendahulunya. Selain berdoa, wisatawan juga bisa mencoba peruntungan dengan melemparkan ini namanya ciamsi. Caranya nanti ciamsi ini dikocok-kocok, kemudian nanti akan keluar salah satu dari kayu ini. Nanti di kayu ini akan ada angkanya. Nah, dari angkanya yang sudah didapat tadi, sekarang kita cari angkanya di kotak-kotak ini. Peruntungan atau perdagangan, bisa dapat untung. Rumah tangga dapat kebahagiaan. Salah satu destinasi unggulan yang ada di Kota Tanjung Pinang ialah Wihara Patung Seribu Wajah. Memasuki wihara yang satu ini, wisatawan akan merasakan suasana seperti di Tiongkok kuno. Kenapa disebut sebagai Wihara Patung Seribu Wajah? Karena di sini ada ratusan patung dengan berbagai ekspresi, ada yang marah, ada yang senyum, ada yang bingung, dan semuanya ini langsung dibawa dari Tiongkok. Wow. Selain tempat berwisata, di sini juga ada kelentengnya yang digunakan oleh umat Buddha dan juga orang Tionghoa untuk sembahyang. Sebenarnya awalnya memang untuk sembahyang, tapi karena tempat ini sangat menarik, jadi digantikan sebagai tempat wisata religi. Sebagai wihara, tempat ini menjadi tempat sembahyang bagi umat Buddha dan orang keturunan Tionghoa, khususnya saat momentum Imlek. Selain sebagai kota bunga, Tomohon juga dikenal sebagai kota yang toleran. Walau dihuni mayoritas penganut Kristen Protestan dan juga Katolik, namun semua warga hidup rukun dan damai.
Salah satu tempat ibadah umat Buddha di Tomohon di Komplek Wihara Budayana yang di dalamnya berdiri Pagoda Ekayana. Berada di kaki Gunung Lokon, rumah ibadah ini menyiratkan kecantikan yang sakral. Memasuki komplek area wihara, pengunjung disambut 18 patung lohan berwarna emas. Pagoda Ekayana berdiri menjulang 9 lantai berwarna merah dan kuning yang dapat terlihat dari beberapa sisi kota karena ketinggian dan juga kemegahannya. Di depan pagoda, kolam air mancur dan patung naga seolah menjadi penjaga tempat ibadah ini. Selain pagoda, di sini juga ditemui tempat beribadah Istana Dewi Kuan Im yang dibangun dengan gaya arsitektur Cina. % umat di Tomohon ini adalah pemeluk agama Kristen Protestan atau umat Kristen Protestan, tapi sebagian warga di sini juga memeluk agama lain, salah satunya Buddha. Dan ingat ya, walaupun ini adalah salah satu tempat yang dikunjungi para traveler, ada aturan yang harus dituruti karena ini adalah tempat ibadah. Satu, tidak boleh terlalu kencang berteriak atau membuat suara yang bising. Dan yang kedua, tidak boleh berfoto di tempat-tempat yang disakralkan atau tempat ibadah. Salah satunya di dalam pagoda. McLeodganj juga dikenal sebagai kota tempat mencari dan memperdalam ilmu tentang Buddha. Disinilah banyak murid dari penjuru dunia datang untuk mempelajari agama Buddha. Mereka datang dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Dalai Lama ke-14, pemimpin spiritual Tibet. Belajar tentang agama Buddha biasanya diawali dengan pemahaman ilmu dialektika yang harus dikuasai seorang biksu sejak usia dini. Tidaklah mengherankan, banyak calon biksu telah dititipkan di vihara sejak usia 5 tahun. Tidak hanya ilmu tentang agama, etika universal adalah ilmu yang juga diajarkan di Tibetan Children Village atau TVC ini. Awal mulanya, tempat ini didirikan untuk menampung anak-anak yang berasal dari Tibet yang mengungsi. Kini, TVC telah berkembang menjadi sekolah yang memiliki asrama sendiri untuk semua kalangan. How many children do you have? We have more than 1,400 children. Jadi saya sudah janjian dengan 2 pelajar dari Indonesia yang tinggal di McLeodganj ini. Saya ingin bertanya-tanya kepada mereka, seperti apa sih pengalamannya mereka selama mereka ada di sini dan juga apa sih sebenarnya yang mereka pelajari. Saya akan janjian ketemu dengan mereka, ini tempatnya. Halo. Halo. Jolie? Ya. Dan ini Linda ya, saya kan lihat. Jolie, mau tahu dong awal mulanya tertarik untuk datang ke McLeodganj itu apa sih dulu? Udah berapa lama tinggal di sini? Saya ikut workshop penerjemahan di Library of Tibetan Work and Archive untuk tahun ini. Tahun sebelumnya saya setengah tahunan di sini. Kemudian tahun-tahun sebelumnya sejak 2009 saya tiap tahun ke sini. Dan kenapa McLeodganj yang dipilih? Karena di sini ada komunitas Tibetan yang ngomongnya dalam bahasa Tibet dan juga ada guru yang ngajar bahasa Tibet. Ada gurunya dan ada komunitas yang berbicara bahasa Tibet. Jadi sehari-hari pakai bahasa Tibet ya sekarang? Kalau ketemu teman yang bahasa Tibet ya harus pakai bahasa Tibet. Harus pakai bahasa Tibet. Kasih contoh? Tashi dele. Usu de boyin be. Na de boyin, keram de boyin be. Lain. Ya, apa tuh artinya tadi yang lagi diomongin? Tanya kabar, apa kabar? Kabarnya baik. Apa kabar? Bahasa Tibet apa? Tashi delek. Tashi delek. Oke. Kemudian hari ini udah belajar apa aja. Jadi nggak dijambe. Kemudian itu. Biksu kecil, muda dan tua dari berbagai latar belakang dan negara berkumpul di sini. Belajar memang tidak kenal batas usia, termaksud buat saya yang begitu menikmati kondisi di mana persinggungan lintas budaya, agama, dan usia yang begitu kental terasa di McLeodganj. Ini adalah pelajaran hidup paling berharga dan tidak terukur keilmuannya.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.